selama hatimu belum menghilangkan keakuan dalam dirimu sendiri, selama itu nafsu sik tetap ngecoi awakmu, sehingga kau tidak akan pernah sampai pada Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhina ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami' arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basyiran wa nadhira liqulubil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin kabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Nafsu itu tidak akan pernah rela, ridho, ikhlas bila mana satu hamba ingin kembali pada Allah. Nafsu itu tidak akan pernah membiarkan satu hamba manakala satu hamba mengadakan perjalanan menuju pada Allah. Tugas dan kewajiban yang diembankan oleh seluruh umat manusia di dunia ini hanyalah satu: harus bisa kembali pada Allah. Kursi tok-tok kuwi. Kewajiban yang diembankan Allah terhadap diri manusia ketika saat di dunia ini cuman satu: harus bisa kembali pada Allah. Oleh karenanya Allah telah memberikan petunjuk, bimbingan, ajaran
bagaimana manusia itu bisa kembali pada Allah. Dalam satu sisi lain, lewat surat Al-Maidah, surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 123. Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin. Allah menjadikan musuh sengaja. Allah meletakkan musuh dalam satu negeri. Musuh itu kabiro muzrif miha, musuh yang besar. Apa tujuannya? Liyam guru fiha, untuk memberikan tipu daya terhadap masyarakat satu negeri tersebut. Allah satu sisi meletakkan musuh yang amat besar dalam dirimu yang disebut nafsu, untuk membuat keonaran, kemungkaran, tipu daya. Bagaimana caranya penduduknya hati yang disebut ruh tidak bisa sampai pada Allah. Subhanallah. Berarti ngeten iki nafsu salah apa gak, Pak? Hah? Ora, nek didelok ndugi Allah iki. Satu sisi Allah juga memberikan bimbingan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan pernah kau ikuti ajak-ajaknya hawa nafsu, sebab jikalau kau ikuti kau tidak akan pernah sampai padaku. Kadang-kadang nek dipikir-pikir Gusti Allah iku ya guyono, bingung no. Kini diembani kongkon sampai padanya lah kok diwenehi bandulan apa jenis? Terus dijawab ambek Gusti Allah. Lho memang tak gawe ngono awakmu cek ro rasane perang dhisik. Sampai lewat Rasulullah, perang yang terbesar, terberat yaitu melawan hawa nafsu. Bapak Ibu, apa kendala-kendala yang menjadikan seseorang ini nggak bisa sampai pada Allah ataupun susah? Ada 3 hal yang dijadikan oleh hawa nafsu sehingga Anda tidak bisa sampai pada Allah. Pertama, hawa nafsu lewat tampilan dohir. Di dalam makom mukhadharah. Pertama,
hawa nafsu memanfaatkan di dalam makom muhadharah. Siapa yang terbelenggu di dalam makom muhadharah, dia tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Wujude apa ning muhadharah kuwi? Pertama, nafsu membikin Anda mempunyai satu kehendak di dalam rumah tangga. Apapun usahanya, ya opo sekirane ati iki selalu ingin sukses. Sukses dalam berdagang, sukses dalam petani. Sampak-sampak ana sing takon, Gus, ya apa carane apa tikus iku ning sawahku ora ana? Nggih napa mboten? Wonten sing tekok ngono. Iki tak jawab teko syariat apa teko hakikat Pak E? Di syariat mawon. Ya wis, nek tak jawab teko syariat, iki ono syarat sing kudu kok lakoni. Biar kau tidak tertipu dengan tipu daya nafsu di dalam muhadharah. Golek bambu, ngerti bambu ya? Carilah bambu, entah bambu kuning, mbuh bambu Jawa, mbuh bambu, wis pokoknya bambu, semacam bambu. Ambil satu, tanam bambu itu di tengah-tengah lahan yang kau tanami. Jagung kok tanami, padi kok tanami, ganja kok tanami, opo ae sing tanaman itu menghasilkan. Tetapi ning kono ana rituale. Sambil kau menanam, iki syariat, kau harus membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1111 dan hatimu harus bertajalli. Gini ku abote tajalli niku. Nek ngono ora usah jarno ae. Sebab dengan tajalli itu ketika saat Anda membaca bismillah, iku larinya tidak ke isim. Tidak. Larinya hatimu ke fa'il, artinya sang pelaku. Maksudnya ke fa'il, hatimu lari terhadap Allah, hatimu lari terhadap hidup. Berarti si maca sinten Pak? Allah, utawa sesuatu dalam diri Allah, sesuatu dalam diri hidup. Iku jangkepno 1111. Ora usah dinyang ngabot. Lah iki nek kan kuwi jare ora pengen ning gunung terjebak dalam gubangan nafsu. Siapapun Anda dalam rumah tangga pengen bahagia,
Akhirnya 3 hal iku Anda cari sandang pangan papan tercukupi semuanya. Lah nafsu jebak lewat kuno sehingga hatimu bagaimana caranya rumah tangga pingin bahagia. Mukhadoroh niki ditampilkanlah nafsu lewat keinginan Anda ingin jadi seorang pejabat. Nafsu memanfaatkan sikon momen yang seperti ini, bagaimana hatimu gemrengseng jadinya satu pejabat. Akhirnya berbagai cara Anda lakukan, maka hal yang seperti ini merugilah orang tersebut. Oleh karena itu bahagialah dalam pilkada sing gak dadi. Karena apa? Karena Anda tidak terjebak dalam kepentingan nafsu. Yang ini lah kudu di ngomong sih Pak, kudu dem-dem sih Pak. Cek gak ngamuk, ayo ngono ya. Berbahagialah yang tidak jadi mergae jagone gak dadi. Semua orang menginginkan semuanya itu berhasil. Anda tidak akan pernah mengerti di dalam keinginan ini secara muhadharah nafsu membuat jebakan sehingga hatimu tidak bisa sampai pada Allah. Lah terus solusinya bagaimana biar itu tidak menjadikan jebakan? Kembalilah hatimu duduk di tajalli. Paham nggih? Wis. 1. 2. Nafsu akan menggunakan di dalam makom mukasyafah untuk menjebak hatimu biar tidak bisa sampai pada Allah. Nafsu masuk di dalam mukhadharah mukasyafah atas dasar perintah Gusti Allah. Iki sing perlu kau sadari. Ben gak nyalahke ayam mbek iblis utawa nafsu. Wonten mriku Anda tidak akan pernah menyalahkan manakala Anda sudah ke akad. Ora bakal nyalahke. Wis. Apa di dalam mukasyafah itu yang tertampil ketika saat Anda melakukan apapun, pasti didahului dulu dengan keinginan. Yang keinginan itu di luar batas kemampuan manusia. Ini di mukasyafah. Ini konteksnya sudah tidak di muhadharah. Bahasa orang mencari kedudukan, bahasa orang mencari kehormatan, bahasa orang mencari kemewahan, itu di makom tajrid. Makom di mana hatimu melakukan sesuatu yang tidak pada umumnya orang melakukan. Bahasa lain, Anda sholat itu masih menginginkan hadiah dari Allah. Anda melakukan sesuatu
masih ada tendensi selain daripada Allah. Apakah itu pahala? Apakah itu surga? Apakah itu kehormatan? Apakah itu kekaromahan? Apakah itu kesaktian? Dan lain sebagainya. Yang pada intinya di dalam makom mukasyafah ini Bapak Ibu dipergunakan oleh nafsu untuk menjebak sampean kali kula supaya tidak bisa sampai pada Allah, sehingga perjalanan itu enggak lekas sampai pada Allah. Ini dua hal menjadikan kendala hatimu ora bisa sampai pada Allah. Yang terakhir iki sing paling lembut, dan ini harus Anda sadari. Seseorang yang sudah bisa menerima ajaran Allah dan mengamalkan ajaran Allah, titik awal tujuannya satu, membersihkan kotoran hati, dua, ingin bisa sampai dan berjumpa pada Allah. Manakala hatimu itu terselimuti dengan titik awal ini, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Bingung toh? Seseorang yang sudah menerima ajaran Allah ini dan mengamalkan dengan istiqomah, titik awal maksud dan tujuannya adalah membersihkan kotoran hati, setelah itu berjumpa pada Allah. Ngeten nggih. Tetapi saat berlakunya sulukmu menuju Allah, kok yo ini masih kau bawa, sampai kapanpun kau tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Sebab kewusulan kok dadekno tendensi mengamalkan dari sebuah ilmu. Lah terus nek ngoten lah nyapa ngaji, lah lapo terus zuhud, lah lapo terus dikir ngaten nggih. Kuwi ket biyen sik dikandani kok ya sik panggah wae. Ngene lho maksude. Yang dikatakan wusul dan makrifat nang Allah ning kuno ora ana sing madhep, tidak ada yang menghadap, tidak ada yang dihadap, dan tidak ada perkara yang dibuat menghadap, yaitu takwa. Ini kalau sudah dikatakan wusul, detik-detik wusul. Si salik, sing suluk, yang suluk tadi kemana? Si kholik yang ngundangi untuk kembali kepada Allah, kepada dirinya itu mana?
perkara sing dibuat untuk berangkat tumpaane yo mana. Ini kok gak boleh ada. Memang begitu. Mula sampai nek diceritani Isra Mi'raj tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dewi berdialog ambek Allah bujuk yu. Iku angen-angene akal. Kan sudah dikatakan tidak akan pernah bisa sampai he hambaku kau padaku manakala di dalam hatimu masih ada sebiji sawi selain aku, termasuk salib. Lah terus bagaimana kita ketika saat suluk? Lekaslah hilangkan keakuanmu yang suluk. Bisa diterima ya? Lekas hilangkanlah keakuanmu yang suluk, yang zikir, yang zuhud. Udah hilangkan. Dengan begitulah Anda akan masuk di dalam satu tempat yang sudah tidak ada nama. Itu loh sing tak maksud wujude Allah. Bila suarin tanpa no gambar, wa kalamin ora ono suara, walafzin ora ono lafat. Ya udah, umpama kula oleh ngomong ngono ya, justru ketidak ada apa-apaan itulah yang dimaksud hakikati wujud. Hakikati wujud. Nyata wujudnya Allah di dalam hatimu akan terjadi manakala dalam hatimu sudah tidak ada apa-apa dan siapa-siapa. Untuk menuju zona yang seperti itu Bapak Ibu, dulu sudah kami sampaikan proses awal kau harus lewat sirul asror. Sebab dengan sirul asror Anda akan bisa melepaskan keakuanmu sebagai salik. Tingkatannya kan gini. Mari habis takholi, terus tahali, terus tajalli. Kau bisa sampai tajalli kalau sudah melewati tahali. Lah tahali proses pembersihan diri dari semua apapun selain daripada Allah lewatnya sirul asror. Baru di situ terbentuklah dirimu tajalli. Bagaimana mungkin pakaianmu yang begitu kotor, berbau sengak, bisa kau masukkan almari, padahal almari tempatnya pakaian yang sudah disetrika dan berbau wangi. Cara hukum ngoten niku angsal napa mboten Pak Bu? Mboten angsal.
mboten angsal. Harus dicuci dulu dengan rinso, dengan alat-alat pembersih. Kotorane nggih kadang-kadang pakaian iku nggih mboten sami, tidak sama. Kadang dengan rinso dikit sudah bersih, kadang tidak bisa bersih kalau tidak memakai campuran kimia soda. Hanya ini kotorin nemen. Kalau sudah bersih barulah nanti akan bisa masuk dan layak masuk di almari, baru boleh. Ada pertanyaan, apakah boleh baju yang kotor, pakaian yang penguk, ngerti penguk ya men ya, berbau kecut, si pemilik iku langsung ngelebokno nguncal nang nggone lemari yang bercampur dengan pakaian atau baju yang wangi? Nek miturut kendake dhewe, gak miturut teori ajaran lho ya. Sapa sing iso nyalahno? Sapa sing nglarang? Jadi penguk iku nanti kena aruse ambune wangi melok wangi. Cuman kotore tetep kotor. Iki le jenenge banyu tahirun ghairu mutahhir. Iki sing disebut baju sing suci tapi isih kotor. Gak tahirun mutahhir. Nek cara banyu tahirun bi ghairi mutahhir, utawa banyu suci tapi gak iso digawe wudu, disebut banyu mustamal. Mari digawe WC mangan nih banyu mustakmal iku ngono, suci banyune tapi gak kena digawe wudu. Padahal yang layak masuk di dalam almari itu tohirun mutahhir, ibarat air, suci dan bisa mensucikan. Suci dalam arti nggak menanggung najis, mensucikan maksudnya bisa dibuat wudu utawa menghilangkan hadas kecil. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dene Gusti Allah iku gak memakai aturan, kehendaknya sendiri lewat sifat wenangnya, yo gak salah. Pakaian kotor langsung dilebokno lemari. Tapi Abu Nawas gak gelem ngono kuwi. Abu Nawas politike ngene, krono dosane akeh, karepe Abu Nawas sepuron aku dhisik, nek wis kok sepuro aku iki layak mlebu surga. Ngoten. Karepe ngono. Nek dilebokno neraka aku gak kuat panase. Ngoten iki Gusti Allah dipolitiki iki. Gusti Allah dipolitiki. Aja maneh Gusti Allah gak dipolitikono. Malaikat mungkar nakir ya dipolitiki. Politike ya apa ngene. Pesen nang ahli waris, sok aku nek mati, aku ojo dibuntel kain sing anyar, buntelen kain sing wis bedah kabeh. Ahli waris ora mudeng maksudnya apa. Krono iki wasiat ketika saat beliau iku sedo, betul langsung dibuntel kain rawek atau gombal.
ketika saat diparani malaikat mungkar nakir jawabe kuwi kasep, buktine kainku wis rusak kabeh. Lah iki ngoten, akhirnya nggih bingung malaikat. Ini lho Pak, iku ada gelana saiki tak genahno apa sing sak jerone alam barzah sadurunge jenengan sedo. Malaikat sing disebut Israil iku teko ana macam loro. Siji menyeramkan, loro nyenengke. Iki tergantung amaliyah ketika saat ning donya. Engko nek gak percaya, ngene gak padha me tak critake. Sampeyan dadi wong medhi wedenono sak uripku ning donya, ya. Tagiyo. Ning alam barzah iku Bapak Ibu ana kahanan loro. Siji kahanan peteng utawa zulumat, loro kahanan padang utawa disebut anur utawa padang. Wis loro tok iki. Saking petenge ora bisa ora ngerteni dalan sing ana gunung. Sampai diterangkan dalam makalah alam barzah iku alam di mana seperti pelembungan yang tidak bisa manusia itu keluar kembali ke dunia, terus keluar menuju alam akhirat sebelum kiamat datang. Delalah mari ndelok ngono lah kok ana lagu ben malam Jumat ahli kubur padha mule nang omah, kaget lho. Kok roh dalane liwat ndi ya? Sing intine nagih dunya sing digawa nang anak sebabe anak gak kirim donga. Sebelum ngadepi kehidupan barzah, menungso iki nek donya. Roh iki ana ngalam donya. Dan Allah mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sebagai lahan. Rasulullah dawuh seperti itu. Dunia laksana lahan akhirat. Artinya apa ini? Tatkala hatimu ketika saat di dunia ruhmu itu masih gaib terhadap Allah alias zulumat, disebabkan karena jagate hatimu itu tertutupi oleh syahwatu dunia, hatta zurtumul makobir sampai mati, mesti dia ngalami alam kegelapan. Alam kegelapan. Satu, yang dua, barang siapa saat di dunia hati atau ruhnya sudah makrifat terhadap Allah, berarti Allah sudah tidak gaib, sudah makrifat pada Allah. Apa sebabnya dia kok sudah makrifat pada Allah? Allah mengatakan mereka menjadikan saya sebagai imam. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum
minadzulumati ilan nur. Mereka menjadikan aku sebagai imamnya. Lah orang, hati seseorang bisa menjadikan Allah sebagai imamnya, panutannya, manakala orang itu mau menerima dan mengamalkan dengan istiqomah ajaran Allah. Lah ajaran Allah itu yo ajaran Rasul. Makanya dalam ayat lain Allah menegaskan atiullaha wa antiur Rasul. Taatmu nang Allah iku sama taatmu nang Rasul. Artinya kau taat nang ajaran Rasul itu sama dengan kau taat terhadap Allah. Lah, ajaran Allah, ajaran Rasul yang bagaimana? Yaitu ajaran yang membebaskan hatimu dari perkara-perkara yang membelenggu hatimu pada Allah. Sebab dengan belenggu itu kau tidak akan pernah sampai pada Allah, sehingga enggak bisa menjadikan Allah sebagai imammu. Dengan ajaran itulah sehingga Anda demi proses kau lakukan, akhirnya dikatakan Anda menjadikan Allah sebagai imam. Kalau seperti itu, yukhrijuhum, kata Allah, aku akan menjadikan hatimu asalnya gelap menjadi terang. Nah, iki. Sehingga kau mati pasti dalam keadaan terang. Terus bagaimana? Kula niki saya ini sudah menerima, hatiku sudah bisa untuk menerima ajaran Allah, sudah tidak protes lagi. Sebab dulu sebelumnya itu saya protes, bahkan mengatakan bahwasanya ini ajaran yang sesat. Tetapi sekarang saya sudah bisa mengwelcome, menerima, dan saya sudah mengamalkannya. Tapi belum makrifat, iki kok yo aku sudah ketekan mati. Terus bagaimana ini? Jangan khawatir, wa arina manasikana. Terlepas dari mukhadharah, terlepas dari mukasyafah, Allah sendiri yang akan memperjalankan kau untuk sampai pada dirinya. Artinya sudah tidak ada lagi sebutan mursid bangsa menungso, mursid bangsa malaikat. Paham maksud kula? Itu kalau betul-betul seperti itu. Terus dengan begitu terus kau ambil kesimpulan gini, wis nyantai ae gak lali sesuk dituntun Gusti. Loh, beda lo ya. Beda. Mengapa di dalam urusan syariat ketika mayat mati harus dimandikan? Kalau enggak syahid. Terus diwudoni. Terus dikafani. Yang tidak mati syahid di dalam medan pertempuran, itu menunjukkan bagi banyak manusia, itu banyak wek-wek gitu, banyak manusia ketika mati masih mengandung kotoran. Maksudnya kotoran hati. 1, 2, karena banyak manusia ketika detik-detik amri mati, banyak di antara mereka yang tidak berjalan di atas jalan Allah fisabilillah, tapi di atas jalan nafsu. 3, karena mereka saat di dunia banyak manusia yang menjadikan imamnya itu hawa nafsu, bukan Allah.
Terus apakah dengan upaya kita secara syariat seperti itu terus mayit iki kok bisa ketemu padang, padahal waktu di dunia roh hatinya itu di tempat yang gelap? Dijawab dari sisi ilmu lan hukum Allah. Tidak. Kok tahlili sampai ping piro, kok fatihai ngasih ping piro. Iki ngomong teori lo ya, teori hukum hakikat. Manakala di situ tidak ada salah satu orang yang disebut awwaladun solihun yada'ulah, mohal ketemu zona terang, tetap isi gelap. Tembung maksud apakah Pak Mudin ini nalkin yang intine murui mayit bahwasanya nanti didatangi malaikat loro yang menanyakan tentang marrobuka, sopo pangeran, iku menunjukkan mayite goblok. Baru ngerti? Teng mriku. Lah ini cak, kasare cak. Lho gue ini gak dikasar gak sadar-sadar. Artine asline ngoten niku Bapak Ibu melayune nanggone awak dhewe sing takziah. Ndang balio nang Gusti Allah ngoten asli teng mriku. Jadi malaikat sing teko nek kalau hati kita itu tergolong ahli hijab, ya medekno. Tapi nek kita tergolong ahli syuhud, wis beda teng mriku. Gak medekno. Mangkane wong mati iku ana loro, ana sing mensem, ana sing mecucu. Dideloki medekno. Apa iki kok mecucu wedi? Mergae waktu diparani ku wedi. Sampai dalam ayat lain Allah mengatakan, mereka itu sambat Pak, ya Allah kembalikanlah 1 menit aja, 1 detik saja, 1 masa saja, saya akan bertobat dan menyesali semua apa perbuatanku. Apa perbuatan yang menyekutukan Allah. Saking wedine ketakutan tolong. Allah jawab, kasep cak, kasep wis. Aku berkali-kali mengingatkan kau lewat utusanku di dunia itu, tapi kau tidak memperdulikan. Kau malah lari sambil mengatakan, iku sesat. Kau lari sambil mengatakan itu sesat. Lah sing terus sing diparani ahli syuhud iku dampake ndugi amaliyah. Amaliyah yang terjadi pada hatimu akhirnya sing teko iku ganteng. Sehingga muncul bidodariku ya opo? Ya itu tadi amaliyahmu. Amaliyahmu. Makanya diiming-iming bidadari lah ngono. Iku maksudnya amaliyahmu iku ketok ayu, akhirmu kepencut. Guyu. Coba penon nek mlaku-mlaku ning dalan ketemu arek ayu mensem apa merengut. Ya jelas mensem ta. Wong arek iku sing sampean goleki sak donya gur arek situk tok, baru ketemu piye?
Ya jelas guyu kakak deka. Ibnu Athaillah dawuh, barang siapa ingin bertemu Allah harus mati. Artinya bahasa hakikat, matikanlah keakuanmu dulu, setelah itu baru nyata Allahnya dalam dirimu. Itu namanya wusul. Paham ya? Makanya saya berkali-kali mengatakan, lekaslah, fanakan keakuanmu ketika saat proses di proses di sirul asror. Lekas. Bapak Ibu, di dalam dirimu itu ada nafsu lawamah yang memunculkan getuni atas semua perbuatan maksiat dirimu yang sudah terjadi. Nafsu lawamah betul. Getun. Ya wis gak apa-apa. Engkau sebelum muncul dikatakan syariat mutmainnah. Di situ ada proses tahalli niku sing kula maksud, pembersihan dari segala dosa-dosa yang ada di dalam hati, yaitu keakuan hamba yang berperan itu nanti dibersihkan dulu, baru bisa sampai di tajalli alias makrifat pada Allah. Bisa mencocok no sesuk sampai nek ajeng sedo. Kesimpulan ini, waktu ning dunya nek lakune atimu apik dateng Allah mesti padang. Iki sing disebut husnul khotimah. Husnul iku baik, khotimah pungkasane akhire. Cocok no. Sapa tatkalane ning dunya sik kegolong ahli hijab terus mati mesti peteng. Masyotoh amal solatmu, sodakohmu, zakatmu, hajimu iku ra kenek diitung, ra kenek diitung, tetapi tidak bisa menjadikan padang dalanmu jembar kuburmu. Sehingga Allah dawuh, aku memasukkan dirimu dalam surgaku itu bukan karena sholatmu, bukan karena zakat, poso, hajimu dan lain ibadah, bukan, karena rahmat. Lah, rahmat itu ono terjadi pada diri hamba yang bagaimana? Inna rahmatallah qaribun alal muhsinin. Sapa muhsin niki? Wong sing selalu mbagusi atine dateng Gusti Allah. Iki sing dimaksud surat Al-Kahfi ayat 1 sedoso. Fal ya'mal amalan soleh. Gini iki. Bukan perkara ini di ibadatul jawareh, ibadah kang bangsa fisik saja tidak, tetapi itu lebih menyentuh terhadap ibadah lagune roh utawa lagune ati nang Allah. Sebab di belakang ditutup wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ini, dan tidak akan menyekutukan Allah dengan yang lain. Bahasanya ngutokake Allah, jangan dipek satu sisi yang jelas tok, ada satu sisi yang halus, yaitu syirik khofi. Jangan jali tok tetapi khofi. Khofi iki sing lebih diperhatikan. Karena yang jelas urusan jasad
yang khafi urusan hati atau urusan pada ruh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, cocok no sisuk ambek mati penuh. Kesuwen cak kula ngenteni nyocok no nglak ngenteni mati. Ya wis. Tak weni ajaran awakmu mlebu nang alam barzah. Mlebu. Tapi engko nek sampean delokno wong gendeng aja salahno aku. Restu. Tak wenehi thariqah ajaran untuk bisa masuk di dalam alam barzah. Tapi ono syarate. Nek kuwi dilokno bojomu, dilokno anakmu, dilokno sapa wae, nek awakmu wis sampel, kuwi aja nyalahno aku. Barang siapa yang pernah dimasukkan Allah di dalam alam barzah dan tahu bagaimana zona di dalam itu ada orang yang ahli adab dan ahli rahmat, dia akan ketakutan dan tidak akan pernah berbuat maksiat. Sehingga sering terjadi wis moh gawen anake pitu, usahane akeh, akhirnya gak diurus terbengkalai. Isine sampai nangis ambek guyu. Nangis ambek guyu. Nangis ambek guyu. Wis, sampean wong Jawa apa enggak? Jawa ya? Ya oke. Tak lewatno basa Jawa. Cukup sampai dolei pusre wengi. Pusre wengi iku diitung mulai guru Busamsi ambek apa? Ambek fajar sodik. Maghrib iku jam piro? Jam 6 wis gampangnya jam 6. Terus manjingi subuh jam piro? Jam 4 wis ngono ya. 6 nang 4. 6 7 8 9 10 11 12 siji loro telu papat 10 bagi loro ketemu piro? Ketemu 5. Berarti 6 7 8 9 10 11. Manjingo waktu kuwi jam 11 iku atimu lan sak ragamu gawin mujahadah. Sing mujahadah iku awakmu mlebu lewat bismillah. Cara Jawane niat maksud awakmu pakai thariqah bismillah, pingin awakmu dilebokno alam barzah. Gusti kula pingin sampean lebokno alam barzah supaya weruh apa isine alam barzah niku. Ben kula saged kepanggih bapak mbok kula, ben kula saged sumrapi trose muklaso niku ana alam luru gelap ambek peteng. Wis ngoten mawon. Wis maca bismillah sak katoke. Tapi kudu dimulai jam 11. Wis. Pertanyaan kula,
Mungkin nek wis entek separo dari sebagian wengi, hari pertama apakah sudah dimasukkan Allah teng mriku dereng? Kalau belum, besok kau harus mengulangi lagi. Besok umpama belum, tetap harus kau ulangi lagi. Aku yakin kau akan dimasukkan. Aku yakin kuwi nek wis ditokno maneh dadi wong guyu ambek wong tangis jino. Akhire bojo sampean kekno wong, anak sampean kekno wong, sembarang sampean kekno wong, fokus sampean tekun taat baik syariat maupun hakikat. Monggo gue nek gak cocok apa sing tak terangke kuwi mau. Mrini nang Jaya Baru buntelon nelek osik nang omah ada ono kresek teploken raiku. Lah enak ta ya. Wis. Nek gak cocok ambek cerita sing tak critake. Memang ngoten, Pak. Memang ngoten. Nek jantungmu gak kuat, budal pisan. Tatkalane dilebokno alam gelap panggonane wong ahli hijab, wong ahli azab. Ya. Lah nek gak balik ya apa? Ya ahli warise ya ahli waris iku wajib ngedusi, wajib mudoni, wajib ngafani, wajib mendem. Iku jenenge mati. Kok medekne ngono to? Ora. Nek wis wayahe kate lapo? Kan saged ugi to, Pak. Aja maneh seperti itu. Orang gak duwe niat apa-apa, sekarang tidur, besok gak tangi, iku Pak akeh. Riwayat sakit yo gak sakit, awane mang yo semangane wak sate yo enak. Arep turu iku nggih jagongan ambek garwane, guyon, mboso turu, isuke digugah wis kaku. Loh, bisa terjadi ngeten iki? Bisa terjadi. Aja maneh sing mati kepingin ana nggone roh, kepingin alam ngoten niku. Lah terus ya apa? Wis anggepen ae awakmu nutut ngoten mawon. Rapopo. Yang namanya iman iku akan benar apabila dibuktikan sendiri. Imanmu tidak akan menjadi ihsan bahwasanya iki Allah apabila tidak kau buktikan sendiri. Iku iman sing tembung jari. Katanya. Kata siapa? Alam barzah iku ada dua, gelap dan terang. Kata Quran, kata Rasulullah, kata tabi'in. Loh lah katanya. Ya buktekno dhewe. Mati ya dhisik. Baru sampean roh. Bisa iki gak mati syariate iku mang wonten thariqah untuk bisa masuk tok, tapi kok balik maneh, Pak. Balik maneh. Gak engko terus gak balik, tapi balikmu iku wis beda ambek biasae. Dadi jenengan habis dari alam barzah, nguasi bojo, nguasi anak, nguasi tonggo, nguasi apa sing ahli hijab. Mohon maaf, wis kuwi gak nguasi wujud menungso maneh. Akhirnya moh sampean gembul, ulaika kal an'am balhum adhul. Orang yang hatinya sifatnya itu masih tergolong ahli hijab, maka sifatnya iku lebih bengis daripada hayawan. Mohon maaf,
duduk fisikil ya, sifat praupane rohnya seperti itu. Ya sudah, penangku akhirnya sampai lebih berhati-hati. Jadi ono nilai positif. Nilai positif apa? Jenengan lebih menjaga dari perilaku fisik, lebih-lebih perilaku hati. Sisi negatif ono yoan. Asale doyan wong wedok, doyan anak, doyan dunya brono, akhirnya ora doyan. Wis, iki jenenge wong impoten. Ngerti impoten ya? Impoten iku wong sing digudha tetep merem, ora iso melek. Akhirnya ditukokno kopi. Kopi atau obat sing kanggo ngono tetep gak iso melek. Wis bingung bojo sampean. Akhirnya nuntut nafkah dohir, nafkah batin dan lain sebagainya. Akhirnya kayak kesimpulan, ya wis cek dipek koncone. Gelem ngoten sampean. Mana eman. Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kepada judulnya kendala mengapa hati tidak sampai pada Allah. Kendala ini wow. Nomor 3, ada 3. 1, nafsu menggunakan perkara di muhadharah, menggunakan di mukasyafah, menggunakan detik-detik kemusyahadah. Iki nafsu tetap selama hatimu belum menghilangkan keakuan dalam dirimu sendiri, selama itu nafsu si tetap ngecoi awakmu, sehingga kau tidak akan pernah sampai pada Allah. Iki kesimpulannya ada di situ. Allah sengaja mengutus nafsu untuk satu negara kabir, penggede sing dadekno khianati negara. Aku wis gak bahas syariat lho ya. Aku nek bahas syariat kok malah nduding si A si B si C. Sopo sing penggede sing dadekno negara iki gak nyaman. Gusti Allah memang ngutus ngoten niku. Masya presidene sinten mawon. Presiden niki presiden sing memang hatinya soleh, tetap Allah mengutus penggede sing di poros jalur yang gelap. Nah, saya kini diambil satu individu, ya hatimu hakikate. Pasti Allah akan meletakkan nafsu pada dirimu untuk menggoda dirimu supaya dirimu tidak bisa sampai pada Allah, walaupun Allah dawuh kembalilah padaku. Yang semata-mata Allah gak duweni maksud liya kejaba hanyalah bahwasanya tingkatan wusul itu tidak ringan. Paham nggih? Untuk menuju ke musyahadah itu tidak ringan. Dibutuhkanlah pengorbanan waktu, pengorbanan apapun sehingga kau bisa sampai di situ. Kalau sudah sampai di situ, maka kata berat sudah tidak berlaku kembali. Tinggal mempertahankan satu kemerdekaan hatimu dari pengaruh-pengaruh nafsu. Sehingga Allah mengatakan bil urwatil wuthqa lam fisomalaha, pegang teguhlah taliku, sehingga dengan begini kau akan bisa mempertahankan kemerdekaan tersebut. Oke, itulah Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog.
Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan.